Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, kalau memang akan ada rencana untuk kembali membangun sumur resapan begitu ya, dan juga sejumlah antisipasi yang lain untuk dilakukan untuk mengurangi banjir yang ada di Jakarta ini, daerah mana yang akan difokuskan nantinya? Karena mengingat Jakarta ini sangat luas, tetapi titik-titik banjirnya bisa dikatakan itu-itu saja begitu, Bang? Kita mesti melihat dari jenis banjirnya sebenarnya. Sumur resapan itu lebih cocok ke arah kalau banjir di daerah itu seperti halaman rumah kita tergenang langsung turun. Makanya lebih cocok di banjir-banjir lokal yang genangan. Itu lebih cocok sumur resapan di daerah yang lebih rendah. Tapi kalau ditaruh di pinggir sungai atau ditaruh di Jakarta Utara itu kan airnya udah jenuh, tidak akan menyerap. Air pun masuk hanya menggenang begitu, tidak akan turun ke bawah. Jadi sumur resapan itu lebih efektif di daerah yang memang cekungan lebih rendah dan kering daerah tersebut. Persoalan banjir ini kan tidak satu faktor sebenarnya. Masyarakat juga ikut berkontribusi dengan menyerap air tanah sehingga terjadi penurunan permukaan. Kalaupun kita gali sungai ini, 13 sungai di Jakarta, kita gali, tapi sampai di Jakarta Utara, dia tidak akan masuk ke laut. Dia akan menggenang dan kita lihat sendiri di Ancol sendiri bagaimana sungai sepanjang di Kelapa Gading itu. Dia naik ke permukaan, kemudian tidak masuk ke Kelapa Gading karena dikasih turap kan. Dan kemudian dikasih pompa keluar ke situ. Tapi sampai kapan kita bertahan dengan teknologi begitu? Karena satu-satunya cara ya kita mesti mengatasi ini dengan faktor-faktor di atas. Masyarakat kemudian mengambil air tanah sehingga permukaan tanah naik, rob berkurang. Lalu kemudian yang di Jakarta sekitarnya juga permukaannya ikut naik begitu. Nah, lalu bagaimana dengan mengatasi dengan hal tersebut? Kita mesti memberikan air minum kepada mereka. Sekarang pun air minum kan seperti Jakarta Utara masih beli dan tidak ada saluran perpipaan yang memadai dengan limbah yang sangat tinggi. Masyarakat di sana kalau mengambil air minum dari tanah penuh dengan E. coli, sisa kotoran manusia begitu. Nah, artinya pengatasi banjir ini tidak mungkin hanya mengatasi dari persoalan sumur resapan saja. Apa yang disampaikan oleh Mas Pram itu sebenarnya hanya salah satu dari berbagai cara yang akan dilakukan. Solusi yang nantinya akan diberikan begitu ya? Harus majemuk ini pendekatannya. Menyediakan air minum, menggali sungai, memperbesar saluran di lingkungan. Kemudian juga mengatasi banjir di atas. Karena udah dibangun 2 bendungan di puncak, tetap tidak memadai kalau hujannya banyak. Bagaimana kalau hujannya banyak lagi tahun depan? Sampai kapan kita begini? Baik, Bang Gilbert. Kita akan lanjutkan dialog, tetapi kita akan pantau terlebih dahulu ya. Ini seperti apa kemudian ini kondisi di Bendung Katulampa pada malam hari ini, karena informasinya sejumlah wilayah tadi ini kembali diguyur hujan, pemirsa. Saya akan langsung sapa, sudah ada Pak Andi Sudirman, petugas dari Bendung Katulampa yang sudah tersambung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga nanti akan dikabarkan melalui di Kebon Pala begitu ya, ada Kristanti Yosefa. Saya akan terlebih dahulu ke Bendung Katulampa. Selamat malam Pak Andi, bisa diinformasikan dari pantauan Anda, ini sudah seperti apa kondisi di Bendung Katulampa pada malam hari ini? Pada malam ini masih bertahan, TMA Ciliwung Katulampa masih 50 cm, kategori masih siaga 4, walaupun hujan mulai turun di kawasan Puncak sampai Katulampa mulai sedang hujan. Baik, kalau untuk cuaca sendiri, ini seperti apa Pak Andi kondisi di sana? Mungkin diceritakan bisa dari tadi sore begitu ya, apa yang sudah dilakukan hingga pada malam hari ini? Kita monitor di kawasan Katulampa masih hujan dan teman-teman memberikan informasi kawasan Puncak pun masih hujan, sebagian gerimis, tidak mengkhawatirkan. Tetapi kita tetap standby dan siaga, di mana yang kita khawatirkan hujan yang merata di kawasan Puncak sampai Katulampa, itu banyak kita khawatirkan. Oke, baik. Tapi kami konfirmasi kembali, berarti betul ya ada di siaga 4 untuk status malam ini ya Pak ya? Masih bertahan siaga 4, masih 50 cm. Oke, kalau kita bandingkan dengan pada tanggal 3 Maret ya, 2025 kemarin ini Pak, ada kecenderungan atau potensi mengalami hal yang sama atau serupa di titik Bendung Katulampa, Pak Andi? Bisa terjadi hal sama apabila hujannya yang kita monitor di kawasan Puncak atau Hulu. Yang kawasan Cisarua, Megabendung, dan Ciawi, notabene dari 13 air sungai diguyur, kemungkinan masuk ke Bendung Katulampa, walaupun udah tercover oleh Bendungan Ciawi dan Sukamai, tapi kawasan Ciesek itu masih mengarah ke Katulampa. Barangkali ini Pak, karena akan hujan merata, bisa kemungkinan terjadi. Tapi mudah-mudahan kita koordinasi dengan BMKG,
cenderung hujan ringan sampai sedang dan tetap waspada untuk menjelang seminggu ke depan, Mbak. Baik, Pak Andi, ini agar pemirsa mungkin mendapat gambaran ya seperti apa kemudian ini mereka dan juga sejauh mana mereka harus mengantisipasi begitu. Di tanggal 3 kemarin ini artinya mungkin pukul sekian ini ketinggian air sudah mencapai berapa, Pak Andi? Pada saat itu udah siaga 1 di atas 220 cm dengan debit kurang lebih 514 meter kubik per detik, 514.000 liter air yang termonitor di Bendung Katulampa mengarah ke Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Dan kita khawatirkan di perjalanan Bogor dan Depok hujan. Ini yang menjadi khawatir kami, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andi atas informasi yang sudah diberikan. Tentu kita harapkan agar cuaca bisa kondusif begitu ya untuk mengantisipasi adanya hujan ataupun juga banjir di sejumlah titik. Saya akan bergeser pemirsa ke Rizka Salsabila yang saat ini berada di Kebon Pala. Kita tahu bahwa lokasi ini juga menjadi lokasi yang bisa disebutkan, mohon maaf ini menjadi langganan banjir begitu ya setiap tahunnya. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat sekitar begitu untuk mengantisipasi lagi-lagi datangnya banjir dan juga hujan dengan intensitas tinggi. Selamat malam Rizka. Meskipun tadi kita dengar sama-sama ini posisi di Bendung Katulampa saat ini siaga 4 begitu. Apa yang sedang disiapkan setidaknya atau informasi apa yang sudah diterima oleh masyarakat di sana? Iya, Tiara dan juga pemirsa, dari informasi yang kami kumpulkan di Kebon Pala, ini warga memang beberapa ini sudah bersiap untuk adanya banjir ataupun genangan air yang dari ataupun kiriman dari Katulampa yang mana memang sudah siaga 4. Memang sebagian warga juga ini biasanya mengetahui adanya air ataupun ketinggian beberapa bendungan yang ada di wilayah yang melewati Kali Ciliwung ini dengan melewati website BPDB, yaitu ketinggian air di beberapa bendungan seperti Manggarai ataupun Depok dan juga Katulampa yang juga menjadi perhatian dari masyarakat. Dan jika bisa melihat, saya berjalan ini salah satu tiang listrik yang juga ada tanda ketinggian air yang menjadi nanti bagi warga mungkin bisa melihat sudah ketinggian berapa air nantinya yang akan naik, dan juga nanti di belakang sana itu memang lebih rendah datarannya juga jadi lebih tinggi sehingga nanti naik ke atas. Dan juga warga ini beberapa memang motor-motor yang terparkir ini mereka rumahnya sebenarnya ada di belakang, Tiara, cuman memang mereka menaruh motornya di sini agar nanti jika air ini mulai tinggi bisa dapat langsung dinaikkan ke atas untuk diparkir ke atas. Dan juga beberapa dari mereka ini yang rumahnya memiliki lantai 2 atau tingkat biasanya menaruh barang-barang berharga seperti surat-surat, kemudian juga beberapa pakaian itu di rumahnya tingkat 2. Dan juga beberapa ini memang sudah mengepakkan barangnya untuk mungkin nanti jika tiba-tiba air datang pada malam hari ini kemudian langsung mengarah ke posko yang ada di depan daerah Kebon Pala ini, yang mana tadi juga ada sebuah SD yang biasa digunakan para warga untuk mengungsi seperti itu. Dan juga mungkin beberapa dari mereka yang memilih untuk tetap di rumahnya ini di lantai 2. Dan untuk itu memang dari banjir sebelumnya ini tidak dapat diprediksi kapan air akan naik, kemudian juga kapan akan surut seperti itu, Tiara. Demikian dari Kebon Pala. Baik, Rizka Salsabila melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung ke Mbak Elis ya. Mbak Elis, kalau kita lihat kondisinya memang masyarakat ini lagi-lagi diminta untuk bersiaga begitu ya di awal tahun ini harus bersiap begitu ya, sewaktu-waktu hujan datang ada potensi bahwa rumah mereka ini kembali terendam banjir. Nah, kalau kita mengatakan hal ini, mempotret hal ini kan bukan yang pertama kali, lagi-lagi sejak tahun 2020 kita sebutlah ya, ini salah satu banjir yang terbesar juga, tapi kemarin informasinya bahkan di tahun 2025 ini melebihi tahun 2020. Apa yang sebenarnya terjadi jika Anda mengamati hal ini? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah RT di Jakarta itu ada 30.000. Ya. Pada tanggal 3 Maret, yang terendam itu 122 RT. Jadi itu di bawah 1% di Jakarta. Okay. Totalnya 30.000 dan terendam 122 RT dalam tempo waktu 1 hari, jadi 24 jam, itu cuma tinggal sisa 11 RT. Nah, jadi sebetulnya kali ini Pemprov DKI cukup cepat gitu dalam penanggulangan gitu. Yang parah itu justru di Bekasi. Nah, ini memang faktor kirimannya cukup besar. Jadi di Katulampa BMKG itu menempatkan stasiun cuaca kan.
Salah satunya di Katulampa itu ada hujan ekstrim 232. Sementara yang di Jakarta sendiri itu sebenarnya ada hujan lokal, tapi dia intensitasnya sedang keringan gitu loh. Jadi memang sebagian besar kiriman, karena itu kalau misalnya dilihat yang banjir memang yang kebanyakan di sepanjang Ciliwung atau yang sepanjang Kali Angke yang hulunya di Angke. Karena Angke juga hujannya cukup deras gitu pada saat tanggal 3 itu. Nah, jadi kalau di Jakarta tuh sebenarnya dia sudah cukup cepat dalam penanggulangan gitu. Jadi surprisingly well gitu ya. Ada kemajuan gitu. Nah, yang sebenarnya saya khawatir, ini perbandingannya dibanding tahun dibanding 2020. 2020 itu sekadar informasi, selain dia siaga 1 di Manggarai, hujan lokal yang turun di Jakarta pada saat itu intensitasnya 340 mili. Itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak pertama kali diukur di tahun 1800-an gitu. Yang itu tertinggi tercatatnya. Nah, itu jangan sampai terulang lagi tentu saja, tapi masalahnya ini karena krisis iklim tentu yang seperti itu akan makin sering gitu. Jadi kita akan menghadapi hujan-hujan ekstrim yang dan yang makin parah itu ada 2. Satu tidak bisa diprediksi sama BMKG. Yang hujan 1 Januari 2020 itu sama sekali tidak ada peringatan dari BMKG. Yang ini juga kayaknya juga nggak ada peringatan langsung ada peringatan. Mohon maaf, ada informasinya memang dari BMKG sudah menelpon satu persatu BPBD setempat begitu ya. Sudah ada peringatan begitu. Oh iya, yang ini yang jelas yang 1 Januari 2020 itu tidak ada peringatan. Lalu yang sebenarnya membahayakan adalah yang satunya, hujan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa jam saja. Itu biasanya daya rusaknya tinggi dan dia bisa merusak tanggul dan sebagainya karena dia sangat deras sekali dan dalam tempo waktu yang sangat singkat gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang makin sering akan kita hadapi di masa depan karena dia itu akibat pengaruh dari krisis iklim juga. Itu sih. Baik, tadi sempat disinggung berkaitan dengan wilayah Bekasi ya, yang tentunya ini kita tidak bisa tinggal diam. Mas Pram saja kemarin mengatakan bahwa oke, Jakarta sudah selesai, sudah surut semuanya, tapi Bekasi ini masih mengkhawatirkan. Ini dampaknya kalau akan terus begini seperti apa, Mbak Elis? Ya, sebenarnya memang akibat ini ya, mungkin Jakarta ibu kota, semua perhatiannya ke Jakarta, bahkan banjirnya pun disebut banjir Jakarta, bukan banjir Jawa Barat atau Bekasi gitu ya. Ini saat yang tepat untuk melihat ini ya, karena hulunya kebetulan beda tuh yang Bekasi itu ke Cikeas dan sebagainya, dan berbeda dengan yang Ciliwung yang masuk ke Depok, Bogor dan sebagainya akhirnya Jakarta itu. Dan jadi memang perlu perhatian ke arah sana yang ternyata kemarin kan inspeksi dari Gubernur Jawa Barat kan menunjukkan bahwa ada banyak perubahan tata guna lahan yang di perkebunan dan sekitarnya maupun di kawasan hutannya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi gitu. Selama ini kita cuma lihat Cisarua atau yang Katulampa, Bogor gitu. Tapi yang di sebelah timur, di Kabupaten Bogor sebelah timur itu justru kayak makin tidak dikontrol gitu loh. Nah, ini yang mungkin perlu didorong juga ke depannya gitu. Dan tentu saja kalau yang Bekasi memang dibandingkan Jakarta itu ada satu kali yang menarik namanya Kali Cipinang Timur. Di kali itu dalam tempo waktu sekitar 10 tahun Pemprov DKI itu mengusahakan ada sekitar 10 situ, embung sama waduk di kali yang sama. Dan setelah itu Kelurahan Rambutan atau sekarang kita bilangnya Kampung Rambutan ya, itu jumlah frekuensi banjirnya masih ada tapi dia menurun gitu. Nah, ini juga saat yang tepat untuk mengukur gitu ya, apakah pendekatan itu juga cukup efisien gitu. Apakah bisa akhirnya kita manfaatkan atau kita ulangi di Bekasi gitu, yang dimana tadi Pak Nirwono juga kan juga bilang perlu ada situ embung, dan itu sebenarnya di Jakarta udah ada tuh yang Kali Cipinang Timur yang melewati Kampung Rambutan itu. Nah, itu juga mungkin bisa juga menjadi perhatian yang pemerintah Kota Bekasi gitu untuk juga membantu mengatasi entah itu kiriman maupun yang lokal. Oke, masih banyak hal begitu ya yang kemudian ini mungkin bisa jadi masukan begitu ya. Saya nanti akan ke Mas Nirwono, seperti apa kemudian ini masukan yang bisa setidaknya direkomendasikan begitu ke pemerintah, karena tadi kita ketahui dan juga kita dengar sama-sama Mas Pram ini tidak hanya menyebut berkaitan dengan sumur resapan begitu ya, tetapi juga ada normalisasi sungai yang rencananya juga akan difokuskan begitu. Tetapi usai jeda ya Mas ya. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.